Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah materi terakhir untuk bab 2. Artinya pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan ulangan bab 2. Nah, materi ini tentang dasar-dasar sistem informasi geografis atau SIG. Nah, SIG ini merupakan sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu mengintegrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan karakteristik-karakteristik fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. Nah, SIG ini mampu menganalisis dan menyajikan data geospasial suatu wilayah di permukaan bumi. Jadi, dari SIG ini, kita bisa mengambil data yang kita dapat di permukaan bumi, lalu memvisualisasikannya dalam bentuk geografis atau data spasial. Nah, eh, SIG ini memiliki beberapa teknologi dan juga komponen. Nah, komponen sistemnya itu terdiri menjadi 3, yaitu ada perangkat keras, perangkat lunak, dan juga brainware atau inteligensi manusia. Nah, ini tadi Ibu sudah jelaskan SIG itu apa. Jadi, dia adalah sebuah sistem yang dapat mengambil atau dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dalam mendeskripsikan suatu lokasi. Jadi, perencanaan SIG itu mulai dari pengambilan data di lapangan, kemudian kita mengolahnya, lalu akhirnya kita eh, menampilkannya. Najis itu biasanya terdiri dari beberapa data untuk sampai akhirnya sesuai dengan yang ada di permukaan bumi atau sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, komponen sistem informasi geografis ini ada 3. Tadi udah bilang ada perangkat keras, perangkat lunak, dan juga brainware atau intelijensi manusia atau manusia itu sendiri. Nah, yang pertama adalah perangkat keras. Nah, perangkat keras ini tentu saja yang berbentuk fisik ya. Jadi contohnya ada komputer. Nah, komputer ini prosesnya itu memiliki peran sebagai 3 hal, yaitu yang pertama alat masukan, alat pemroses, dan juga alat keluar. Nah, kalau alat masuk ini kita sedang melakukan penginputan data atau memasukkan data ke komputer. Nah, kita bisa memasukkan data itu menggunakan scanner, digitizer, atau CD atau DVD-ROM. Nah, selanjutnya adalah alat pemrosesan. Nah, komputer ini juga bisa untuk menjadi alat atau mengolah, menganalisis, dan menyimpan data yang sudah kita masukkan tadi ke komputer kita. Nah, alatnya itu bisa CPU, tape drive, atau disk drive. Nah, selanjutnya ada alat keluaran. Nah, di perangkat keras ini ada alat keluaran atau setelah kita olah kemudian dicetak. Nah, itu bisa alatnya berupa alatnya printer atau plotter. Nah, jadi perangkat keras itu alatnya ada alat masukan, pemrosesan, dan alat keluaran. Selanjutnya ada perangkat lunak. Nah, perangkat lunak ini adalah sistem yang kita gunakan dalam mengolah atau memogramkan data kita. Bisa memasukkan, menyimpan, atau mengeluarkan data. Nah, biasanya software yang kita gunakan dalam pengolahan SIG ini ada banyak, salah satunya ArcGIS. Yang paling sering digunakan ArcGIS atau Quantum GIS. Nah, selanjutnya adalah intelijensi manusia atau manusia itu sendiri. Nah, jadi tidak ada gunanya perangkat lunak dan perangkat keras secanggih apapun kalau manusianya itu tidak bisa mengolah atau tidak bisa menguasai ilmu dan juga teknologi-teknologi untuk SIG itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah tahapan kerja pada sistem informasi geografis. Nah, tahapan kerjanya itu menjadi 3, ada tahap pemasukan data, kemudian tahap pengolahan data, dan juga tahap manipulasi dan analisis data. Nah, sebelum ke situ, jadi SIG ini sudah mengalami proses yang sangat panjang. Saat ini SIG itu sudah modern, lebih cepat, lebih tepat. Nah, kemudian
di zaman dulu ada perbedaan antara penggunaan SIG yang dulu dan sekarang. Kalau yang sekarang disebut SIG modern, kalau yang dulu namanya SIG konvensional. Nah, perbedaannya di sini. Kalau penyimpanannya SIG modern itu menggunakan database digital atau telah apa ya, maksudnya komputerisasi semuanya gitu. Nah, kalau di konvensional itu skala dan standarnya berbeda. Lalu kalau pemanggilan data atau pemanggilan data ini misalnya kita mau ngolah data ya. Nah, untuk memasukkan datanya itu kita melakukannya kalau modern itu langsung dari komputer. Nah, kalau konvensional itu kita mengecek satu-satu secara manual. Pemutakhiran ini lebih sistematis. Kalau SIG itu pemutakhirannya mahal dan memakan waktu. SIG konvensional Mas Ibu. Nah, analisis overlay kalau SIG modern itu lebih cepat, kalau SIG konvensional itu memakan waktu dan juga tenaga. Nah, lalu analisis spasialnya kalau SIG modern itu lebih mudah, kalau konvensional itu rumit. Kalau penayangannya SIG modern itu murah dan cepat, kalau SIG konvensional ini tergolong mahal. Nah, kita akan melihat tahapan kerja yang pertama yaitu tahap pemasukan data. Tahapan pertama dalam sistem informasi geografis adalah pemasukan data. Nah, pemasukan data ini kita memasukkan data yang akan kita olah ke dalam software. Data yang diolah oleh SIG ini adalah data geospasial. Nah, data geospasial ini adalah data yang sudah kita ambil dari lapangan. Bentuknya bisa lokasi geografis, kemudian bisa dimensi atau ukuran, atau karakteristik objek alam, ataupun buatan manusia yang berada di bawah pada atau di atas permukaan bumi. Nah, data geospasial sendiri itu dibagi menjadi dua, ada data geografis dan data atribut. Data geografis atau geometris ini berbentuk data vektor dan raster. Nah, data vektor ini memiliki arah dan jarak, kalau data raster berbentuk piksel. Nah, eh, bisa dilihat pada gambar ini. Nah, kalau data ini data vektor. Nah, kalau yang ini data raster, bentuknya piksel. Jadi kotak-kotak kalau vektor ini memiliki arah dan jarak. Lanjut ke data atribut. Nah, data atribut ini adalah identitas dari data grafis ini sendiri. Jadi misalnya di sini itu contohnya ini area ya, ini poligon atau data area kelurahan misalnya. Nah, di sini ada keterangannya. Di sini bentuknya poligon, kemudian setiap daerah ini memiliki nama kelurahan masing-masing. Itu yang disebut data atribut atau identitas dari data yang kita miliki. Nah, tahapan dari pemasukan data SIG ini, yang pertama adalah akuisisi atau proses awal berupa pemasukan dan perekaman data dalam komputer. Jadi ini yang awal data kita yang udah kita ambil di lapangan kita masukkan ke komputer. Kemudian adalah editing. Nah, editing ini proses perbaikan hasil digitasi. Biasanya di lapangan itu kita mengambil digitasi. Nah, lalu ketika kita kemasukan komputer, kita akan melihat ada perbedaan atau salah kita di tahap inilah kita melakukan koreksi. Nah, yang ketiga adalah pembangunan topologi data. Nah, ini untuk membedakan setiap data. Data itu bisa berupa titik, garis, atau area. Nah, di sini kita membedakannya. Data titik sendiri, data garis sendiri, data area sendiri. Nah, data titik itu biasanya kalau di misalnya ini peta ya, misalnya peta kota Bontang ya. Nih, ini Bontang. Nah, ini misalnya rumah sakit. Kemudian ini Ramayana. Kemudian ini kantor polisi. Nah, ini datanya berbentuk titik biasanya. Nah, kalau garis itu biasanya jalan. Itu jalan atau sungai. Kalau area itu biasanya misalnya di Skambing itu area perkantoran atau area ruang terbuka hijau di pinggir sungai. Nah, yang keempat adalah pemberian atribut. Jadi, setelah ini kita punya data kan, kita sudah punya data titik, garis, ataupun area. Nah, jadi setiap data ini akan kita beri nama masing-masing, identitas masing-masing. Ini jalan apa, kemudian ini titik apa, kemudian ini area apa, gitu. Nah, yang kelima adalah transformasi koordinat. Nah, tahap ini adalah transformasi dari koordinat hasil digitasi ke koordinat yang sesuai di lapangan. Biasanya ketika kita mendigitasi daerah menggunakan GPS, itu data koordinatnya tidak bisa langsung kita masukkan ke SIG lalu disesuaikan dengan lapangan. Harus ada proses perubahan dari data koordinat ini.
Nah, selanjutnya adalah tahap pengelolaan data. Nah, tahap pengelolaan data ini terbagi menjadi dua, yaitu pengarsipan dan pemodelan. Nah, pengolahan data ini bertujuan menyiapkan data yang dapat diolah lebih lanjut pada tahap berikutnya. Nah, yang pertama adalah pengarsipan. Nah, pengarsipan ini tentu saja seperti namanya diarsipkan atau disimpan. Nah, jadi data ini disimpan lalu eh, kemudian akan dianalisis di kemudian hari. Nah, pengarsipan ini tujuannya supaya kita lebih mudah untuk mencari data karena setelah disimpan, ketika kita akan memunculkan datanya di software, kita tinggal mencari datanya di komputer dengan lebih mudah. Yang kedua adalah pemodelan. Nah, pemodelan ini kita melakukan pembuatan konsep analisis untuk mendapatkan informasi baru. Nah, pemodelan ini biasanya pengguna melakukan analisis sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengguna itu sendiri. Selanjutnya, tahapan yang ketiga adalah tahap manipulasi dan analisis data. Nah, tahap manipulasi ini adalah ciri utama dari SIG. Pada tahap ini terjadi proses pembentukan peta baru yang telah diolah, baik secara manual maupun komputerisasi. Nah, kemampuan SIG dalam analisis data spasial dan data atribut akan menghasilkan informasi yang berguna untuk berbagai aplikasi. Nah, misalnya buffering. Nah, buffering ini contohnya pada gambar. Jadi, dia itu dari jalan, itu setiap jalannya ingin diberi jarak 50 meter. Jadi sama mereka, dibikin tanda lagi, kemudian di-buffering, di pilihan menu buffering. Jadi akhirnya ada tanda ini 50 meter dari jalan. Nah, kalau scoring ini memberikan, nilai pada parameter yang dianalisis. Misalnya ini kriteria jarak terhadap sungai. Misalnya ini bangunan ya, ada bangunan, kalau bangunannya itu berdiri di pinggir sungai kurang lebih dari 50 meter, itu artinya dia sangat dekat dengan sungai, skornya itu 5. Kalau sangat jauh, itu artinya bangunan berjarak 700 lebih dari 750 meter, skornya 1 gitu. Selanjutnya adalah overlay. Nah, overlay ini penggabungan dua data grafis atau lebih secara tumpang susun untuk memperoleh data grafis baru yang memiliki satuan pemetaan. Nah, overlay ini dilakukan dengan metode identity atau identitas, kemudian union, intersection, dan metode update. Nah, ini kalau kalian di sini, ini banyak sekali layer-layer atau banyak sekali data-data untuk sebuah peta. Misalnya peta rawan banjir. Nah, peta rawan banjir ini membutuhkan peta penggunaan lahan, kemudian peta jalan, kemudian peta topografi, kemudian peta jenis tanah. Kemudian digabung menjadi satu, lalu hasilnya menjadi satu peta baru yaitu peta rawan banjir. Nah, seperti itu materi untuk hari ini. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.